Hey everyone, happy to be here again. Kita akan sama-sama belajar untuk minggu-minggu ke depan dan seterusnya. Every single Sunday, Pastor Ed will share something that is relevant to day-to-day activities dan juga pastinya all sources come from the Bible. Alright, mari kita sebelumnya kita mau berdoa sama-sama. Lord Jesus, we are so thankful and grateful for the opportunity. We know that all what we need is your presence and your wisdom, so that every one of us, semua kita bisa belajar sama-sama dan bisa bertumbuh in Jesus' name. Amin. Alright, yuk hari ini Pastor Ed mau menyampaikan khotbah berseri dengan tema Succeeding in Life. Siapa sih yang nggak mau sukses di dalam kehidupan? Pastinya setiap kita mau sukses dan berhasil. Nah, Pastor Ed sempat for the last 2 weeks, I've talked to many successful people in the marketplace dan pasti menanya gitu sama mereka kiat-kiatnya untuk mereka bisa jadi sukses, kegagalan-kegagalan apa yang mereka lalui, and how to overcome it. Dan I got so many insight. I'm so truly blessed. But today we want to know what the Lord will teach us, ya. Jadi kita mau belajar minggu ini sama minggu depan about the succeeding in life, and hope every one of you bisa take a note karena semuanya ini kita bisa renungkan kembali, kita bisa minta lagi Tuhan terjemahkan sesuai dengan kebutuhan kita, and you can execute it everything that you have heard, learn to your day-to-day life. Alright. Nah, kita akan ambil dari Filipi 3 ayat 12 sampai 14. Kita bicara bahwa apa sih yang Paulus sampaikan. Nah, firman Tuhan seperti ini bunyinya. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna, melainkan aku mengejarnya. Kalau-kalau aku dapat juga menangkapnya, karena aku pun telah ditangkap oleh Kristus Yesus. Saudara-saudara, aku sendiri tidak menganggap bahwa aku telah menangkapnya, tetapi ini yang kulakukan, kata Paulus. Aku melupakan apa yang di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Dan berlari-lari kepada tujuan untuk memperoleh hadiah, yaitu panggilan surgawi dari Allah dalam Kristus Yesus. Rasul Paulus mengajarkan kita, Paul writes about succeeding in life. Nah, kalau saudara lihat, today there are so many people who talk about being successful in life. Pasti semua orang punya kisah kesuksesannya masing-masing. Bahkan, in fact, the books store are full of books of success. Ya, pastornya tuh suka datang ke toko buku, lihat buku-buku yang bagus, ya, mengenai buku-buku kesuksesan, buku keberhasilan, about character, behavior, leadership, and many things. Dan kalau kita perhatikan bahwa di dalam setiap buku-buku itu pasti ada kiat-kiatnya mengenai mengatasi setiap masalah. Tapi kebanyakan, pastornya nggak bilang semuanya, kebanyakan mereka penulis itu, mereka tahu untuk bisa menulis buku dengan baik. Tapi kenyataan di dalam kehidupannya, mereka nggak punya track record tentang kesuksesan mengenai perjalanan karir mereka, kecuali ya mungkin sukses mereka sebagai writer, sebagai penulis. Nah, kalau saudara mau belajar mengenai kesuksesan, if I want to learn about success, saya pastinya mau belajar dari orang yang pernah alami dan orang yang benar-benar sukses. Karena itu, for the last few weeks, I talk to many successful people. Karena mereka semua ini adalah orang-orang yang jatuh bangun, melalui perjalanan roller coaster ride, and they have achieved so many accomplishments in their life. Dan kita bisa belajar banyak mengenai kiat-kiat mengenai kesuksesan. Nah, pertanyaannya adalah, siapa sih your role models? Kalau kita melihat sesuatu yang di dalam Alkitab, pasti kita tahu jawaban yang pertama is Jesus Christ, yang menjadi role model tentang kesuksesan, leadership, and many things. Forgiveness, loving people, loving others. Tapi beside Lord Jesus, siapa yang kita bisa pelajari? Ya, of course many, Pastor Ed. Tapi today kita mau belajar dari seorang yang namanya Paulus. He was an incredible man. He lives life to the fullest. Dia hidup
semaksimal mungkin. He made his life counts. Di dalam Filipi pasal 3, Paulus itu mengajarkan kepada kita tentang kesuksesan dan keberhasilan. Bahkan di sini dikatakan dalam Filipi 3 ayat 17, dikatakan demikian. Saudara-saudara, ikutilah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami yang menjadi teladanmu. Atau bahasa Inggrisnya dikatakan, brethren, join in following my example and note those who so walk as you have us for a pattern. Bagaimana sih kalau misalnya ikuti teladanku? Atau tadi dikatakan di note those who so walk. How did Paul walk? Maksudnya perjalanan seperti apa? Polanya seperti apa? What was his pattern? Hari ini Pastor Ed akan sampaikan 2 hal. Apa yang Rasul Paulus katakan kunci untuk kita bisa menjadi sukses. Dan minggu depan Pastor Ed akan lanjutkan lagi 2 hal lagi. Oke, catat baik-baik dimanapun Anda berada. Take a note. Oke, yang pertama adalah kita harus berani terbuka di dalam segala kekurangan kita. Ingat, tidak ada satupun manusia yang sempurna. Tidak ada satupun yang berkata, wah saya sudah tahu semuanya. Ini hal yang penting yang kita harus sadari bahwa kita tuh penuh dengan kekurangan, masih panjang perjalanan kehidupan kita. Coba saudara menginventariskan kehidupan saudara. Saudara harus tahu saudara sebelumnya. Saudara tahu posisi saudara sekarang dan apa yang saudara ingin capai. Dan hal-hal apa yang saudara perlu tingkatkan. Saudara harus lihat, look for area that needs improvement, saudara. Perusahaan-perusahaan besar saat ini yang bisa keep on leading on the marketplace, bisa tetap eksis. Ada perusahaan-perusahaan yang hungry for improvement, yang benar-benar beradaptasi dengan keadaan dan situasi. Karena perubahan itu, kehidupan itu sangat cepat dan luar biasa. Kalau kita merasa bahwa kita yang paling hebat, kita tahu semuanya, soon or later kita akan, bukannya akan maju, maka akan tertinggal. Coba saudara lihat apa yang Rasul Paulus katakan dalam Filipi 3 ayat 12 sampai 13, menarik. Dikatakan demikian. Bukan seolah-olah aku telah memperoleh hal ini atau telah sempurna. Atau di dalam bahasa Inggrisnya dikatakan, I do not count myself to have apprehended. Jadi Paulus jelas berkata, I don't claim to have it all together. Paulus nggak sombong gitu. Dia berkata, I don't claim to be a success. Saya bukan orang yang hebat, orang yang sukses. Saya masih jauh dari sempurna. Tapi yang satu saya lakukan adalah I strive to move closer to Christ. Aku terus berupaya dalam perjalanan kehidupanku. Menurut Pastor Ed, inilah pernyataan Rasul Paulus yang amazing. Saudara mungkin bertanya, kenapa? Apa hebatnya? Saya tahu Rasul Paulus ini bukan orang muda. Pastor Ed, I'm 54. Dia orang yang udah cukup usia, udah matang di dalam perjalanan kehidupannya. Tapi dia masih menyadari, dia bilang, aku masih penuh dengan kekurangan. Saudara tahu, sebagian besar perjanjian baru siapa yang tulis? Rasul Paulus. Hampir sebagian besar, saudara. Dan kunci kesuksesan penginjilan di dalam perjanjian baru, saudara, sampai hampir seluruh Romawi, itu kontribusi daripada Rasul Paulus. Pelayanannya. Artinya dia bisa saja sombong berkata, wah iya ini pelayanan semua bisa terjadi semuanya karena saya. I contribute a lot. Saya boleh katakan saya adalah orang yang sukses, orang yang berhasil. Tapi dia tidak berkata demikian. Bahkan dia berkata, I don't have it all together. I have not arrived yet. I'm not perfect. I'm still growing. Saya masih bertumbuh. Dikatakan, I still have not achieved my goal. Bahkan saya belum mencapai, yaitu tujuan yang ingin saya capai.
Saya tahu orang percaya, orang Kristen, harusnya nggak pernah boleh berhenti untuk bertumbuh. Successful Christian never stop growing. Orang-orang percaya itu harusnya selalu lapar untuk terus developing, growing, expanding, learning, belajar, bertumbuh. Even though when Paul is an old man, he says, I have not arrived. Wow. Sekali lagi dia bisa aja berkata, oh lihat dong saya nih, apa yang telah saya capai sampai hari ini. Saya tahu sangat berbeda sekali dengan konsep-konsep yang kita dengar atau yang kita alami saat ini. Bahkan juga di gereja-gereja. Suka pengajaran yang mungkin tidak terlalu tepat sehingga jemaat punya impresi bahwa sebagai orang percaya kita ini nggak akan menghadapi banyak masalah. Punya pengajaran yang mengajarkan bahwa kita telah mencapai semuanya. Kita sempurna, kita orang yang kudus, kita orang yang tidak bercacat. Kita orang yang nggak punya masalah di dalam kehidupan. Sinless, no worries. Itu yang kita sering dengar, saudara. Tapi semakin hari dalam perjalanan hidup saya, the more I grow as Christian, waktu saya mulai menganalisa kehidupan keimanan saya semakin diyakinkan bahwa saya itu masih, I still need to grow in Christ. Dan orang tanya, sampai kapan Pastor Ian harus bertumbuh di dalam Kristus? Ya sampai akhir kehidupan. Dan sama untuk kita semua. Saya menyadari saya punya banyak keterbatasan. Punya banyak kekurangan. Punya banyak weaknesses, kelemahan. Punya banyak kesalahan-kesalahan. Dan sampai kapanpun I need Christ more than ever. Saya aja bisa berkata sama saudara, lihat apa yang telah saya capai sampai hari ini di usia saya yang ke-54. Tapi saya lebih baik berkata, look how far I have to go. I have not reached the goal, but I'm at the journey. Saya bilang, lihat masih panjang loh perjalanan saya. Saya ini masih ada di dalam sebuah proses kehidupan. Sekali lagi, successful Christian living begins with looking at your shortcoming, facing your faults, being honest to yourself. Jujur, sadari kekurangan. Kita nggak perlu malu kok dengan kekurangan kita. Dan akhirnya kita menutupi seakan-akan kita ini sempurna, seakan-akan kita nggak ada kekurangannya. It's very important be honest with yourself. Face your shortcoming. Hadapi kekurangan-kekurangan saudara. Sadari saudara, realize you are a work in progress. Percaya, menyadari bahwa kita bisa ada dalam progres. Ini poin yang pertama yang Rasul Paulus mau sampaikan kepada kita semua. Terbuka dalam segala kekurangan. Face your shortcoming. Dan di poin yang kedua yang Pastor Ian mau sharingkan adalah tinggalkan yang masa lalu. Let go of your past. Banyak orang masih tinggal di dalam kehidupan masa lalunya. Bukan hanya tinggal dalam kehidupan masa lalunya. Mereka mengulang-ulang lagi. Itu kesalahan, kejadian-kejadian terjadi pada masa lalu. Again and over again. Paulus berkata, do not manipulate your memories. Jangan memanipulasi yaitu masa lalu saudara. Filipi 3 ayat 13. Demikian firman Tuhan berkata, aku melupakan apa yang telah di belakangku dan mengarahkan diri kepada apa yang ada di hadapanku. Paulus tahu kalau dia mau menghidupi apa yang Tuhan kehendaki dia jalankan di dalam hidupnya. Dia tidak bisa tinggal di dalam masa lalunya. Kalau dia tinggal dalam masa lalunya, dia akan sia-siakan semua. He's going to look forward
to the things that lie ahead of him. Dia harus lihat ke depan dengan apa yang Tuhan percayakan. Baik dalam sisa-sisa kehidupannya. Ada istilah berkata demikian, yesterday is gone. Tomorrow is a day away. I need to dwell in the presence and look forward to the future. Artinya, yang lalu sudah lewat. Besok ini masih 1 hari lagi. Yang kita harus lakukan, be in the presence. Jalankan apa yang Tuhan percayakan hari ini dan lihat ke depan. Artinya, I need to let go of my guilt, grief, and grudges. Kepahitan, keluh kesah, kesalahan. I need to let go of my past. Tinggalkan masa lalu. So I can get on with the present. Kalau saudara nggak pernah meninggalkan masa lalu saudara, saudara bagaimana bisa produktif di dalam kehidupan saudara saat ini? Remember this, success involve learning to forget. Nanti saya mau ajarkan, Pastor Ed, kalau lupa mana bisa? Iya, nggak mungkin kita bisa lupa. Kecuali kita punya penyakit yang akhirnya kita bisa benar-benar lupa apa yang terjadi sebelumnya. Tapi belajar, saudara. Amin, firman Tuhan katakan dalam Yesaya 43, ayat 18 dan 19. Firman Tuhan berkata demikian. Janganlah ingat-ingat hal-hal yang dahulu dan janganlah perhatikan hal-hal dari zaman purbakala. Aku hendak membuat sesuatu yang baru. Forget about what has happened. Don't keep going over old history. Saya tahu, is it true? Sebagai manusia, as a human, our memories can linger with us a lifetime. Benar, saudara? Kejadian yang terjadi 20 tahun yang lalu, 30 tahun yang lalu, bisa terus melekat. Bisa sampai 60, 70, bahkan sampai mungkin baru kita let it go pas 2 hari terakhir kehidupan kita di dunia ini. But the question is this. Adalah pertanyaan yang saya membagikan buat saudara semua, wherever you are. Even to myself. How do you move on from your past? Bagaimana saudara bisa melangkah lagi maju daripada masa lalu? How do you put the past behind? Gimana saudara bisa benar-benar meninggalkan masa lalu? And how do I live beyond the stuff that has happened to me? Dan bagaimana? Ini pertanyaan-pertanyaan yang saudara perlu jawab. Dan bagaimana? Di sini dikatakan bagaimana saya hidup melampaui hal-hal yang telah terjadi pada saya. Right? Don't let the past control you anymore. Listen this one. Jangan biarkan masa lalu mengendalikan Anda lagi. Jangan biarkan itu menjadi kekuasaan atas Anda atau memanipulasi Anda. Don't let it have power over you to manipulate you. Kalau tidak, saudara, masa lalu kita yang akan memanipulasi hidup kita. Yang akan mengkontrol, yang menuntun kehidupan kita sehingga kita nggak bisa lagi produktif. Remember this, successful people learn from the past without dwelling in the past. Orang yang sukses itu belajar daripada masa lalu tapi nggak perlu tinggal dalam kehidupan masa lalunya. Ini perbedaan yang besar between letting go and holding on. Saudara tahu, kita bisa aja bilang, saya udah lupakan. Tapi kita tetap pegang masa lalunya. But successful people learn from the past. Once they learn the lessons they need, they let go and move on. Orang-orang yang sukses belajar dari masa lalu dan begitu mereka mempelajari pelajaran-pelajaran tersebut yang mereka butuhkan, mereka melepaskan dan kemudian move on. Mereka nggak menghukum diri mereka sendiri atas kejadian masa lalu mereka. Saudara tahu yang lucunya begini. As human we tend to remember things we should forget and forget things we should remember. Kita ini manusia suka gini. Kita harusnya melupakan apa yang harus kita lupakan. Tetapi apa yang harus kita lupakan kita ingat. Apa yang harusnya kita ingat kita lupakan. Itu yang itu terjadi. We hold on to the bad memories that we should let go of. Yang harusnya
hal-hal yang tidak baik, yaitu memori-memori yang tidak baik itu yang kita simpan. Tapi yang nggak bagus, yang bagus malah kita lupakan. Oke, apa aja sih? This the last two in point 2. Ada 2 hal yang kita harus hadapi di dalam melupakan yang masa lalu. Ini sangat kontradiktif. Yang pertama, yang kita harus lupakan adalah kegagalan kita. Setiap kita pasti melakukan hal-hal yang buruk. Mungkin nggak 1 kali, mungkin beberapa kali, saudara. Dan waktu kita udah minta ampun sama Tuhan, saudara berpikir, Tuhan nggak mengampuni saya, Pastor Ed. Tidak, waktu kita datang kepada Tuhan, kita minta ampun sama Tuhan, Tuhan ampuni kok. Firman Tuhan berkata dalam 1 Yohanes 1 ayat 9, tetapi kalau kita mengakui dosa-dosa kita kepada Allah, Ia akan menepati janjinya dan melakukan apa yang adil. Masalahnya seperti ini, the problem is, God has forgiven us. Tuhan mengampuni kita. Tapi kita yang nggak mengampuni diri kita. We are the one who don't forgive ourselves. We hold on to the past. Kita bergantung, kita berpegang dengan masa lalu. Nah, Paulus berkata demikian, I've learned from the past, it makes me a better person in the present. Ini yang Paulus katakan, bahwa saya telah belajar dari masa lalu dan itu membuat saya menjadi orang yang lebih baik di masa sekarang. Dia tuh dalam hidup tuh nggak kayak menyalahkan diri sendiri, beating himself. Berkata bahwa saya memang udah gagal dan kemudian pesta kesedihan yang berkepanjangan di dalam kehidupannya. Atau pesta belas kasihan. Setiap kita, saudara dan saya, semuanya manusia ini, kita pernah kok melakukan kesalahan. Baik masa lalu, sekarang ini juga. Ya mungkin bedanya ya banyak yang tahu, ada yang hanya beberapa orang yang tahu, ada yang nggak tahu. Atau mungkin yang akan datang. Saudara, there are skeletons in everyone's closets. Itu ibaratnya. Di dalam setiap lemari pakaian atau itu semuanya itu ada. Ya inilah skeletons. Ya hal-hal buruk pada masa lalu kita. Yuk mari kita belajar. Let us all learn from them. And become better because of them. Kita belajar ya sama-sama dari semua yang telah terjadi masa lalu. Dan menjadi orang yang lebih baik. Because nothing you do will change your past. Apapun yang saudara lakukan. Yang sudah berlalu 1 detik, saudara nggak bisa ubah. The past is past. Sekali lagi Pastor Ed kata, the past is past. Learn from it. Belajar akan apa yang telah terjadi. And let it go. Pertama, kita telah bahas apa yang harus kita lupakan dalam masa lalu. Kegagalan kita. And lastly, adalah kesuksesan kita. Kok belajar melupakan kesuksesan juga, Pastor? Oh iya dong, saudara. Kita belajar dari kegagalan, belajar juga dari kesuksesan. Karena mudah, it's so easy to live in the past karena kesuksesan kita. Karena kesuksesan masa lalu kita. Oh, saya telah berhasil, Pastor. Saya dulu tuh orang yang sukses. Usaha saya begini dan begitu, pencapaian saya begini dan begitu. Masalahnya dengan sukses begini, saudara. Membuat kita tuh kayak ada di dalam zona nyaman. Dan akhirnya kita menjadi sombong. Dan waktu kita dalam zona nyaman, sombong, dan kita merasa hebat, kuat, kita berhenti dan you stop growing. You stop growing, you stop learning. Saudara nggak mau belajar lagi. Yesus berkata demikian dalam Lukas 9 ayat 62. Setiap orang yang siap untuk membajak tetapi menoleh ke belakang tidak layak untuk kerajaan Allah. Saudara, you cannot drive a car and looking only at the rear view mirror. Saudara, mungkin nggak sih saudara naik mobil, tapi yang saudara lihat bukannya ke depan, tapi kaca yang di tengah untuk lihat ke belakang. Artinya you cannot move forward in life. Saudara nggak akan bisa melangkah maju di dalam kehidupan when you keep looking backwards.
Saudara jalan-jalan aja nih misalnya jalan-jalan, tapi saudara nengok terus ke belakang, ya saudara akan nabrak. Artinya begini, you got to look forward to move forward. Untuk bisa melangkah maju dalam kehidupan saudara, you got to look forward to move forward. I'm going to close by saying this. Bad things may have happened to you. Hal yang buruk bisa terjadi dalam hidup saudara. Tapi good things may have happened to you as well. Tapi hal yang baik juga pernah terjadi juga di dalam hidup saudara. Tapi satu hal, but God has greater things in store for you. Tapi saya yakin bahwa Tuhan punya rencana yang indah dalam kehidupan setiap kita. Karena itu, apapun yang terjadi, keep moving forward. Terus melangkah maju. Paulus telah mengajarkan bagaimana kita bisa sukses di dalam kehidupan. Dan dia berkata sekali lagi, saudara-saudara, ikutlah teladanku dan perhatikanlah mereka yang hidup sama seperti kami menjadi teladanmu. How did Paul walk? Bagaimana teladan Paulus? Bagaimana patterns dalam perjalanan kehidupannya? Hari ini kita udah bahas dua hal. Yang pertama, yuk kita terbuka di dalam segala keadaan. Menyadari kekurangan kita. Sadar dengan menyadari kekurangan kita, keterbatasan kita, our limitation, our faults, our weaknesses. Kita mau belajar lagi. Kita nggak jadi sombong. Kita tanya sama orang. Kita minta tuntunan daripada orang. Minta guidance, most of all, ask Jesus to give us guidance. Yang kedua, tinggalkan masa lalu. Masa lalu dari kegagalan kita dan juga kesuksesan kita. Yang udah sukses, jangan sombong, terus melangkah, terus belajar. Yang gagal, ini bukan akhir dari segala-galanya. With Jesus, there is always rainbow in our life. Alright? So, hope that you are all blessed. And we'll see you again next week untuk Pastor Ed akan continue this sermon, Succeeding in Life. So thankful for this online preaching. We're so grateful for the opportunity and really hope dan semua bisa belajar sama-sama, including myself. Kita sama-sama encourage one another. And if you need any question, you can DM me on my Instagram, Edward Supit. And please share, likes, and comment on the YouTube so everyone can bless. Let me pray for you. Tuhan Yesus, kami berdoa untuk setiap anak-anakmu dimanapun mereka berada. May the grace of the Lord, your love, everlasting love, unconditional love be upon each one of us. Kami mau belajar menjadi orang yang sukses sesuai dengan apa yang Tuhan kehendaki, of course, on the biblical matters. Biar kami boleh terus menyadari kekurangan kami seperti Paulus, tinggalkan masa lalu. Help us, Lord. Bantu kami semua untuk let go of the past and look forward so that we can move forward. I pray blessing upon everyone in Jesus' name. Amen. All right. See you all. God bless you. Amen.